Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 mahasiswa yaitu Calvin Airlangga, Cika Eliza Noviantika, dan Clara Pratidina Rahmawati ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu tauhid dengan materi Firqoh dalam politik Islam klasik. Untuk pembahasan materi akan disampaikan pada slide-slide selanjutnya. Firqoh dalam politik Islam klasik. Firqoh atau aliran pemikiran teologi dalam perspektif Islam merupakan satu fakta nyata dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, sejatinya kemunculan aliran-aliran dalam Islam adalah bukan sesuatu yang aneh dan baru lagi. Atas dasar itu, penting kiranya jika dalam mensikapi keberadaan aliran-aliran tersebut, pedoman dasar yang berisikan ajaran tauhid dan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi parameter dalam mensikapi apakah aliran-aliran tersebut sejalan ataukah sebaliknya bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Syiah, kaum yang beritikad bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap khalifah yang tidak sah karena mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Sejarah dan karakteristik Syiah. Pada mulanya, Syiah hanya diidentikan dengan pengikut Ali bin Abi Thalib yang menyetujui adanya tahkim atau perundingan antara Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri perang Siffin. Tetapi dalam perkembangannya, istilah Syiah ini melekat pada seluruh umat Islam di dunia yang menyatakan dirinya sebagai golongan pendukung dan pengikut Ali serta keturunannya yang seringkali disebut Ahlul Bait. Ada yang menyatakan bahwa Syiah lahir langsung setelah Nabi Muhammad SAW wafat 632 Masehi. Ketika itu terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansar tentang pengganti Nabi SAW. Sejak Nabi wafat, kaum Syiah mendukung Ali untuk menjadi khalifah karena mereka yakin Ali berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kelompok ini baru berhasil menaikkan Ali ke kursi kekhalifahan setelah Utsman terbunuh. Dan selama masa kepemimpinan Ali, kelompok Syiah senantiasa membela dan berada di belakang Ali. Ketika Ali terbunuh, mereka lalu mengalihkan dukungan itu kepada keturunan Ali hingga anak cucunya. Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim atau perdamaian pasca perang Siffin. Mereka mempunyai semboyan la hukma illa lillahi atau tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin Khawarij antara lain Urwa bin Hudair, Najdah bin Uwaimir, Mustaurid bin Sa'ad dan sebagainya. Karakteristik dan sejarah dari Khawarij. Sejarah kaum Khawarij berasal pada zaman setelah terpilihnya Ali sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan yang terbunuh. Lalu, ada ketidaksepakatan antara Ali dan Muawiyah selaku gubernur Syam saat itu. Sejak awal kemunculannya, kaum Khawarij terkenal keras hati dalam beragama. Mereka tidak mau berkompromi terhadap penyimpangan ajaran agama yang mereka yakini. Sikap keras hati inilah yang membuat mereka rentan terhadap perpecahan. Dalam perjalanan itu, kelompok ini terpecah menjadi beberapa sekte. Ada yang mengatakan Khawarij terpecah menjadi 8 sekte, dan ada pula yang berpendapat menjadi lebih dari 20 sekte. Selain itu, kaum Khawarij juga terkenal selalu menjadi oposan terhadap pemerintah Islam pada zamannya, ketika mereka menganggap pemerintahan itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Itulah yang terjadi, baik pada masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.